Shalom, selamat datang di online service IFJF Yung. Selamat tahun baru. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya menyambut bagi saudara yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, silakan klik tautan di bawah ini. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus sosial media kami agar Anda semua dapat terhubung bersama kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan hati, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IFJF Yung. Mari kita mau siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan, menjamah setiap kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kiranya urapan Allah boleh dapat kami nikmati. Terima kasih Tuhan, haleluya. There's nothing like your presence. There's nothing like your presence. This is where I wanna be. All I want is you. How lovely is your presence. How lovely is your presence. At your feet, on my knees, my eyes are set on you. In you I find my peace. I feel relief. You're always here with me. To you I lift my praise. Touch me again. I'll never be the same. There's nothing like your presence. Amen. There's nothing like your presence. Yes, Lord. In this heart is now yours. I lay it all for you. In you I
Terima kasih tim BW yang sudah melayani hari ini, luar biasa sekali. Dan terima kasih semua buat para volunteer yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam perenungan kita, dalam firman Tuhan. Bagaimana tahun yang sudah kita lalui? Luar biasa, ada satu hal yang terjadi, baik itu suka maupun duka yang kita alami di tahun 2020. Dan saat ini kita mengawali di tahun 2021 dalam bulan Januari, dalam minggu yang keempat. Satu waktu yang kita perlu persiapkan di depan di tahun 2021 ini. Tentunya satu hal yang pasti kita harus punya satu tujuan yang jelas. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati satu ibadah pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus Engkau berkarya pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan satu pengertian yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi suatu ciptaan yang baru, mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini firman Tuhan akan kita berikan judul Selamat Sampai Tujuan. Baru-baru ini Indonesia dikagetkan selama 2 minggu kemarin di tanggal 9 Januari 2021, Indonesia dikejutkan dan mengalami satu duka di mana pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak mengalami jatuh. Ada satu tujuan yang jelas sebenarnya, Jakarta Pontianak. Tapi dalam satu kejadian pesawat ini sempat berbelok sedikit dan tiba-tiba radar tidak bisa mengenali akan pesawat ini. Dan singkat cerita pesawat ini jatuh. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengikatkan pada kita satu tujuan. Tujuan yang pasti mau kemana dan bagaimana yang akan kita lakukan untuk mencapai satu tujuan itu. Saudara, pada waktu kita memutuskan sebagai orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu pertanyaan yang dipertanyakan pada pagi hari ini. Apa tujuanmu ketika engkau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apa tujuanmu kau memilih sebagai orang percaya? Apa tujuanmu ketika engkau memilih di KTP-mu tertulis engkau adalah orang yang beragama Kristen secara KTP? Apa tujuanmu? Ketika pertanyaan ini dipertanyakan dalam kehidupan kita, adakah jawaban pada kita? Mungkin ada yang menjawab, iya, aku sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikut Yesus karena memang orang tuaku dari dulu memang sudah Kristen. Tentunya aku mengikuti jejak orang tuaku Kristen, mosok aku bukan Kristen. Aku juga harus mengikuti orang tuaku dong. Aku sebagai orang Kristen. Karena orang tuaku Kristus. Kemana-mana orang tua pergi ke gereja melayani, dia ikut saja apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan tujuan karena orang tuanya sudah di dalam Tuhan, sudah Kristen. Atau mungkin tujuan kita adalah ketika kita memasuki dunia pernikahan, suami atau istri kita adalah orang Kristen. Yang dulu kita notabene-nya bukan orang Kristen. Kita ikut suami kita atau istri kita, ya aku ikut Kristen karena suamiku orang Kristen. Supaya tidak pincang, ya aku ikut suamiku atau aku ikut istriku. Supaya tidak dibilang beda nahkoda, beda jalan. Aku ikut Kristen saja, mengikuti suamiku. Kemanapun suamiku pergi ke gereja, aku ya ikut saja karena dia suamiku.
Apakah itu tujuan Anda? Ataukah mungkin ketika dipertanyakan dalam kehidupan kita, ya aku ikut. Aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Aku memilih sebagai orang percaya ketika aku pertama kali aku ikut Kristen. Bisnisku dilancarkan. Semuanya serba mudah dan seolah-olah segala bisnis apa ide-ide itu muncul ketika aku menjadi orang Kristen. Itu menjadi tujuan hidupku. Sehingga sampai sekarang aku menjadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan, itu sangat memperlancar bisnisku. Atau mungkin kita berpikir, aku menjadi orang percaya karena orang Kristen itu orangnya baik-baik. Ketika kita meminta pertolongan, ada yang menolong. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ada yang menolong kita. Ketika kita berada dalam suatu tempat, khususnya di gereja, ada asar yang menyambut dengan senyumannya yang indah. Satu kehidupan yang terlihat baik sebagai orang Kristen. Apakah kita memilih Kristen juga? Ketika saya memilih Kristen, karena setiap aku berdoa, setiap aku memanjatkan satu permohonan, Tuhan selalu menjawab seruan doa saya. Sehingga aku memutuskan sebagai orang Kristen karena aku percaya Tuhan menjawab seruan doa saya. Apakah itu tujuan Anda sebagai orang Kristen? Memilih Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau itu tujuan Anda, saudara perlu disegarkan kembali. Karena itu sudah mulai menyimpang dari tujuan iman yang sesungguhnya. Di dalam 1 Petrus ini mengingatkan kita satu tujuan yang sesungguhnya tentang iman. Bagaimana kita percaya Yesus sebagai Tuhan, tujuannya apa? Ini yang perlu kita ingat-ingat. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan di situ, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa di situ? Dikatakan keselamatan jiwamu. Dari semua yang ada, dari bisnis yang dilancarkan, dari suami atau istri kita yang mungkin percaya, atau mungkin orang tua kita yang sudah percaya bertahun-tahun kepada Tuhan, atau mungkin karena doa kita yang sering kali dijawab ketika kita berdoa, dari semuanya itu ada satu tujuan iman yang penting yang kita perlu tahu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 9 mengingatkan ini, yaitu karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu yang penting dari semua yang penting. Makanan penting, pakaian penting, rumah penting, segala sesuatu penting. Tapi ada yang terpenting dan itu yang harusnya menjadi tujuan kita sebagai orang percaya, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, kita perlu memperbarui akan tujuan kita ke satu tujuan yang tepat, tujuan iman yang sesungguhnya. Langkah pertama yang kita perlu lakukan, kita perlu memastikan apakah kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langkah ini adalah langkah awal untuk satu tujuan iman yang benar, yaitu satu kelahiran yang baru. Dan ketika kita memulai ada satu kelahiran yang baru, awal titik inilah munculnya satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab 1 Petrus ayat 1-3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh
pengharapan. Saudara, ada kata telah melahirkan kita kembali. Langkah yang pertama, kita perlu pastikan bahwa diri kita adalah orang, pribadi yang sudah lahir kembali. Dan orang-orang yang seperti inilah yang firman Tuhan katakan memiliki pengharapan. Saudara, saya diingatkan satu cerita tentang elang, tentang Raja Wali, tentang burung Raja Wali, di mana burung Raja Wali adalah seekor burung yang begitu tangguh dan luar biasa. Kalau kita melihat paruhnya itu sangat tajam dan kuat. Kalau kita melihat cengkramannya juga bisa mencengkram, untuk kuku-kukunya bisa mencengkram dengan kuat. Sayapnya juga dengan kekuatannya, bahkan dikatakan Raja Wali ini ketika badai datang, burung-burung yang lain takut ketika badai datang. Tetapi Raja Wali ketika badai datang, dia malah berada di atas badai itu dan dia mengepakkan sayapnya dan meluncur dengan indahnya di tengah badai. Ini keistimewaan dari burung Raja Wali. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh burung Raja Wali. Tetapi saudara, kalau kita melihat ketika burung Raja Wali di usia yang ke-40 tahun, ada satu hal pembaharuan yang harus dia alami, harus dia mulai kembali, yaitu ketika dia berada di umur 40 tahun, paruhnya mulai bengkok. Ya, kalau paruhnya sudah bengkok, untuk mematuk, untuk menggigit itu sudah loss ya, tidak bisa sekuat pada waktu paruhnya masih lurus. Dan kuku-kukunya juga sangat mengganggu sekali ketika dia mencengkram mangsanya. Sudah tidak layak untuk mencengkram. Di usia itu juga Raja Wali mengalami di mana dia kesulitan untuk terbang karena begitu banyaknya bulu yang ada di dalam dirinya, sehingga dia berat dengan bulunya, sehingga ketika dia mau mencari mangsa dia sangat kesulitan karena beratnya tubuhnya. Di usia yang ke-40 ini merupakan satu pilihan yang harus dipilih oleh Raja Wali. Dia mau memilih untuk lanjut umurnya, atau dia mau memilih untuk dengan keadaan yang seperti itu, tetapi dengan waktu yang singkat dia akan mati. Ada dua pilihan yang dia harus pilih. Dan ketika sang Raja Wali memilih untuk pilihan yang pertama, di mana ia memilih untuk mau hidup 30 tahun lagi, dari usianya yang 40 menjadi 70 tahun, itu ada satu hal yang harus dialami oleh burung Raja Wali ini, di mana dia harus mengalami suatu proses yang menyakitkan selama kurang lebih 6 bulan, setengah tahun yang harus dia alami untuk dia bisa memiliki kehidupan 30 tahun lagi. Kalau kita melihat di sini, burung Raja Wali di umur 40 tahun ini paruhnya kan bengkok. Ya. Langkah awal burung ini memperbarui kehidupannya, yaitu paruhnya ini, burung Raja Wali ini terlebih dahulu dia terbang dengan kekuatannya, dia terbang ke satu tebing yang sangat tinggi sekali, dia berada di sana menjauh dari hewan-hewan yang lainnya, dan dia melakukan satu pembaharuan di dalam kehidupannya. Paruh yang bengkok itu dia patahkan, dia pukul-pukulkan ke tebing sampai paruh itu patah. Kalau kita melihat di gambar, paruhnya sampai patah.
di situ. Dan selama beberapa waktu dia menunggu sampai paruh itu kembali normal menjadi paruh yang kuat dan tajam kembali. Setelah paruh itu mulai normal dan tajam dan kuat, baru Raja Wali ini mencabuti kuku-kukunya. Kuku yang ada di kakinya ini dicabuti semuanya. Dalam waktu yang lama juga, kuku-kuku ini berkembang terus dan akhirnya sempurna. Setelah paruh dan kukunya ini sempurna, baru dia mencabuti bulu-bulunya. Cabuti semua yang ada di belakang, dicabuti semua, sampai dia ada satu tempat untuk tumbuhnya bulu-bulu yang baru. Saudara, dalam kondisi yang seperti ini, burung Raja Wali harus memilih untuk dia kesakitan, mencabut paruhnya, dipatahkan kukunya, dicabuti, bulunya harus dicabuti juga, yang kemudian setelah 6 bulan berikutnya, ada satu pembaruan yang terjadi atas burung Raja Wali ini, di mana burung ini mulai siap untuk terbang kembali, mulai siap untuk mencari mangsanya kembali. Dibutuhkan satu proses di dalam kehidupannya, dibutuhkan satu pembaharuan di dalam kehidupannya. Coba kita bayangkan ketika Raja Wali ini tidak mau mengalami proses ini, tidak mau diperbaharui. Aku sayang sama paruhku yang lama, aku sayang sama cakarku yang lama, aku sayang sama buluku yang lama. Ketika dia menyayangkan hal yang lama, dikatakan dengan waktu yang sebentar dia akan mati. Tapi kalau kita semuanya itu ditinggalkan, paruhnya yang lama ditinggalkan, kukunya yang lama ditinggalkan, bulunya yang lama ditinggalkan, menjadi sesuatu yang baru. Baru setelah 6 bulan dia bisa terbang dan mencari mangsanya. Saudara, dari kisah Raja Wali ini kita diingatkan kembali tentang kelahiran baru kita. Apakah saat ini kita sudah mengalami ini? Satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Kalau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai ambil pilihan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat kita yang sudah menerima, kita perlu disegarkan kembali. Apakah aku ini pribadi yang sudah diperbarui? Kita perlu diingatkan kembali. Karena di fase, di tahap yang pertama ini menentukan di mana orang ini punya pengharapan atau tidak. Ketika dia mau diperbarui, ketika dia mau hidup baru, orang ini adalah orang-orang yang punya pengharapan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang punya pengharapan. Karena kita memiliki satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Hal yang dalam bahasa asli dari pengharapan ini, hope, adalah elpis, yaitu melihat ke masa depan dengan ekspektasi yang penuh keyakinan. Ini harapan, melihat masa depan dengan penuh keyakinan, ekspektasi yang penuh keyakinan, itulah pengharapan. Kalau Thomas Brooks di sini dia memberikan satu pengertian, harapan bisa melihat surga melalui awan yang paling tebal. Walaupun ada awan tebal yang menyelimuti seolah-olah tidak kelihatan, tetapi harapan bisa menembus melihat surga. Ini harapan kita. Apa sih harapan kita ketika kita diperbaharui? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian
yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya. Harapannya adalah tadi keselamatan jiwa kita itu yang utama. Selanjutnya kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, ini pengharapan kita. Hal yang pertama, tapi yang pertama yang kita perlu pastikan, bahwa kita memiliki kehidupan yang sudah lahir baru, dan kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Jangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan, saudara. Ini hal pertama yang kita perlu tahu. Tahap yang kedua, setelah kita mengerti ini, di dalam kekristenan, dalam iman Kristen, setelah kita lahir baru, ada proses yang terjadi. Dan ini menentukan akan tahap yang berikutnya, yaitu tahap ini. Ada proses dalam kehidupan yang baru. Kalau di dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan sini, bergembiralah karena seketika kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tahap yang kedua, kita dibawa pada satu iman yang sesungguhnya. Tadi adalah hidup baru dan ada pengharapan. Tapi ketika kita menjalaninya, ada satu proses, ada satu tahap di mana inilah iman yang sesungguhnya yang akan mengarahkan kita ke iman yang lebih baik, yaitu kita mau diproses. Kita mau dibentuk seperti Raja Wali tadi. Ada satu proses yang menyakitkan yang harus ditinggalkan. Ada satu proses yang harus diterima untuk memiliki satu iman yang luar biasa. Dikatakan di sini ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ketika persoalan datang, ketika tantangan cobaan datang dalam kehidupan kita, itu merupakan ujian iman kita. Apakah ketika itu kita hadapi, kita tetap kuat, tetap berada dalam jalurnya, apakah kita tetap berada dalam jalannya, itulah ujian iman, kemurnian iman. Kalau dinilai, dalam Petrus ini menilai bahwa nilai dari kemurnian iman orang percaya ini lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Mungkin saya tidak tahu harga emas sekarang, katanya harganya melonjak tinggi. Tetapi orang yang teruji, orang yang murni imannya itu harganya lebih tinggi dari emas yang harganya tinggi. Inilah orang-orang yang mau berproses, membuktikan akan kemurnian hatinya ketika pertanyaan awal tadi di depan ditanyakan kepada kita dan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih memiliki iman ini untuk percaya Yesus sebagai Tuhan? Untuk kita, tujuan kita adalah keselamatan jiwa kita. Apakah kita masih memiliki iman yang seperti ini? Ini tahap kedua yang perlu dilalui. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam proses yang kita alami, dalam keadaan yang kita alami, mungkin itu sesuatu hal yang menyakitkan, dikatakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ingat, ada satu kekuatan yang senantiasa menyertai kita dalam keadaan kita mengalami satu ujian yang akan memurnikan iman kita. Tuhan memberikan kekuatan. Ujian itu ada. Mungkin ujian itu terasa berat sekali. Rasanya kita tidak sanggup untuk melakukannya. Tapi ingat, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita ketika kita mau berproses, ketika kita mau diuji, dan kita mau tinggal dalam ujian proses itu, ujian kemurnian iman kita, dan kita mau melakukan itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ini tahap yang kedua yang kita perlu lewati setelah tahap yang pertama itu. Tahap yang ketiga, saudara, dikatakan Zig Ziglar memberikan satu pengertian, jika ada harapan di masa depan, ada kekuatan di masa sekarang. Ketika saudara percaya ada satu harapan di depan, ada kekuatan di masa sekarang. Tahap yang ketiga, setelah kita melewati di mana kita lahir baru, kita punya kehidupan dalam pengharapan di situ, kita mau berproses. Tahap yang ketiga adalah ada sukacita dalam kehidupan yang baru. Ini tahapan iman yang luar biasa, saudara. Tapi harus melalui tadi tahap yang kedua itu, baru kita bisa menikmati tahap yang ketiga ini. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini suatu tahapan iman yang sudah luar biasa, di mana dia dalam fase ini, dalam tahap ini, dia bisa mengasihi Tuhan walaupun dia tidak pernah melihat. Secara kasat mata tidak pernah melihat Tuhan, tetapi dia terus mengasihi Tuhan. Walaupun keadaan yang terjadi seolah-olah Tuhan itu di mana Tuhan, tapi dia terus mengasihi Tuhan. Ini satu tahap yang luar biasa, yang saya rindu dan kita semua rindu, ini boleh kita alami. Apapun yang terjadi, tetap mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetap mengasihi Tuhan. Dikatakan kamu percaya pada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Walaupun kita tidak melihat seolah Tuhan bekerja, ataupun pribadi Tuhan sendiri dinyatakan dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap percaya. Ini satu iman yang begitu luar biasa, yang harus dimiliki oleh orang percaya. Walaupun dia tidak melihat, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kembali kita diingatkan tadi ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, pencapaian iman Kristen adalah percaya kepada Kristus dan mengasihinya walau belum pernah melihatnya. Ini pencapaian iman Kristen yang sesungguhnya, yang harus kita miliki. Saudara dan saya, milikilah iman Kristen yang seperti ini. Saudara, mari biarlah ini boleh
mengingatkan kita kembali 3 tahapan ini yang kita perlu lakukan supaya tujuan kita sebagai orang Kristen ini jelas. Ya. Tujuannya adalah keselamatan jiwa kita. Tahapan yang perlu kita lalui adalah yuk yang belum menerima Yesus, terima saat ini. Yang sudah perbarui komitmen kita, perbarui pengertian kita supaya kita tidak melenceng dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara mau diproses. Jangan menghindar ketika Tuhan mau proses saudara. Karena itu akan menentukan langkah yang selanjutnya. Saudara akan bisa bersuka cita. Katakan bersuka citanya ini sekali, istilahnya senang sekali dan bergembira. Karena dia bisa mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Karena dia bisa percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita. Ayo, kembali pada tujuan, keselamatan jiwa. Badai boleh bergoncang, persoalan boleh datang, kehidupan dunia boleh bergoncang saat ini. Tapi yang terpenting, arahkan pada tujuanmu adalah keselamatan jiwamu. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita mau berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami kepada satu tujuan awal. Kenapa kami memilih Engkau sebagai Tuhan. Kenapa kami memilih sebagai orang percaya Tuhan. Yaitu keselamatan jiwa kami Tuhan. Tuhan berikan hati yang mengasihi dalam kehidupan kami. Berikan hati yang percaya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau melebihi dari segala permasalahan yang kami hadapi. Dan kami percaya. Engkau berikan kekuatan kami Tuhan. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, berdoa Tuhan saat ini buat setiap kami yang mungkin belum pernah mendengar akan kabar Injil, kabar keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa kepada mereka Tuhan. Tuhan, jamah mereka Tuhan. Nyatakan Tuhan akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Ketika saudara saat ini mau memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan, saat ini bersama-sama Tuhan, katakan dalam hati kita, hari ini Tuhan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku Tuhan. Aku membutuhkan Engkau, aku adalah orang yang berdosa Tuhan, membutuhkan karya keselamatan-Mu. Dan aku percaya hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk menyelamatkan jiwaku. Dan aku mau menerima, membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini, aku rindu senantiasa hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, kami saat ini berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di FGF Wiyung Tuhan, dan seluruh yang ada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bila iman mereka tidak kandas. Iman mereka tetap kuat Tuhan. Mereka memiliki satu tujuan yang jelas dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, Allah Roh Kudus berkaryalah Tuhan. Kau melawat Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan. Kau memberikan kekuatan yang baru. Bagaikan Raja Wali yang terus naik tinggi. Dan tidak akan turun Tuhan. Melewati segala masalah. Bersama dengan Engkau, Tuhan memberikan Tuhan satu sukacita yang luar biasa atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, bila firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami boleh menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mintakan berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Kau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau, anakmu dan seluruh keturunanmu akan menjadi umat yang diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Turunlah kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Sujangka